Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mufassir rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbana amanna bima anzalta minal injil wa attaba'na ar-rasula Isa faktubna ma'asy syahidin. Sudah ini ya. Sudah ini. Iya. Setelahnya wa makaru makallahu wa khairul makirin. Qala ta'ala wa makaru idgalallahu ya Isa. Iya. Hah? Udhkur idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika qabiduka wa rafi'uka ilayya minad dunya min ghairi mautin wa mutahhiruka mub'iduka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka saddaqu binubuwwatika minal muslimina wan nasara fawqa alladzina kafaru وهم اليهود يعلونهم بالحجة والسيف إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي والجزية والآخرة بالنار وما لهم من ناصرين مانعين منه وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم بالياء والنون أجورهم والله لا يحب الظالمين أي يعاقبهم. روي أن الله تعالى أرسل إليه سحابا فرفعته فتعلقت به أمه وبكت فقال إن القيامة تجمعنا وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس وله 33 سنة وعاشت أمه بعده 6 سنين. وروى الشيخان حديث أنه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. وفي حديث مسلم أنه يمكث 7 سنين. وفي حديث عن أبي داود الطيالسي 40 سنة ويتوفى ويصلى عليه فيحتمل أن المراد مجموع لبسه في الأرض قبل الرفع وبعده ذلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذ قال الله اذكر ceritakan wahai Nabi Muhammad. Idh qala Allah, ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffik, sesungguhnya aku mutawaffik, gabiduka, mencabut kamu. Ada yang menyatakan mutawaffika, menidurkan kamu. Jadi Nabi Isa diangkat kepada Allah tanpa sadar, dalam keadaan tidur. Ada menyatakan mutawaffika, aku minal wafa, aku memenuhi kamu. Artinya muballighuka, aku menyampaikan kamu. Maksudnya aku menyampaikan kamu sampai tuntas umur kamu, enggak sampai dibunuh. Mutawaffika. Menyampaikan ila akhiri umrika, sampai akhir umur kamu tanpa ada pembunuhan. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat kamu kepadaku. Mengangkat kamu kepadaku, ay minad dunya, artinya mengangkat kamu daripada dunia, min ghairi mautin, dengan tanpa mati. Dengan tanpa mati. Ya, Agis, angiotan Agis. Belum dikasihkan sama anak. Ya apa?
Wa mutahhiruka. Jadi diangkat Nabi Isa bukan dalam keadaan wafat, tapi dalam keadaan ada menyatakan tidur, ada menyatakan sadar. Nah, kalau mutawaffika itu minal wafa berarti dalam keadaan sadar. Kalau mutawaffika itu makna menidurkan, ya, karena di dalam Al-Quran kadang-kadang wafah bermakna an-naum. Apa? Walladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Yatawaffakum bil-lail, menidurkan kamu ada di malam hari. Wa mutahhiruka, dan aku belum tak minum tadi guys ya. Dan aku mensucikan kamu. Maksudnya mub'iduka, menjauhkan kamu. Minal ladzina kafaru, dari golongan orang-orang yang kafir yang mau membunuh Nabi Isa. Para anbiya itu ada yang diperintahkan oleh Allah untuk sabar, enggak boleh balas. Walaupun diserang, walaupun diganyang, enggak boleh balas. Umiru bis sabar. Ada di antara mereka yang umiru bil qital, diperintahkan untuk merangi. Yang umiru bil qital, yang diperintahkan untuk merangi, itu mereka tidak sampai dibunuh. Tidak sampai dibunuh. Seperti Nabi Muhammad diperintahkan untuk perang juga. Wallahu ya'simuka minan nas. Seperti Nabi Allah Dawud perintahkan untuk perang juga. Nabi Allah Sulaiman nggak bisa mereka membunuh. Tapi yang makmurin bisabar, yang diperintahkan untuk sabar, bisa dibunuh. Seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ada sebagian anbiya dibunuh karena mereka tidak diperintahkan untuk membalas. Tidak diperintahkan untuk membalas. Nabi Isa tidak diperintahkan untuk membalas, untuk perang. Cuma Nabi Isa alaihissalam diselamatkan daripada pembunuhan. Karena saat itu mereka Yahudi udah mengepung Nabi Isa untuk dibunuh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa, wa rafi'uka ilayya. Aku angkat kamu kepadaku dari dunia tanpa maut, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui maut, mati. Wa mutahhiruka, dan aku mensucikan kamu, artinya menjauhkan kamu minal ladzina kafaru, daripada orang-orang kafir yang mau membunuh tadi itu. Wa ja'ilul ladzina tabauka, dan menjadikan orang yang mengikuti kamu wahai Isa, ay saddagu binubuwatik, yang meyakini akan kenabian kamu, minal muslimin, dari kaum muslimin, atau min nasarah, daripada nasara. Karena setelah Nabi Isa diangkat itu banyak yang macam-macam di situ versi. Ada meyakini Tuhan kita sudah naik, ada meyakini Ibnullah, anak Tuhan, tapi mereka percaya dengan Nabi Isa gitu. Ada meyakini Rasul kita telah naik, mereka adalah muslimin. Cuma dua golongan ini yang menyatakan Isa itu adalah Tuhan atau Ibnullah bersatu memerangi kaum muslimin, sehingga ajaran itu semuanya meredup kecuali setelah munculnya Nabi Muhammad SAW. Allah tampakkan kebenaran ajaran firqah yang menyatakan bahwa Nabi Isa bukan ilah atau ibnul ilah. Bukan ilah atau ibnul ilah. Baik. Aku jadikan orang yang mengikuti kamu, baik itu muslimin atau nasara,
Fauqal ladzina kafaru bika, mengungguli orang-orang yang kafir terhadap kamu. Kafir terhadap Nabi Isa, ini orang-orang Yahudi maksudnya, yang tidak meyakini ke Nabi Isa. Orang Yahudi nggak meyakini ke Nabi Isa. Nabi Isa itu dianggap kafir. Orang Yahudi itu. Wahum, mereka adalah al-Yahud. Muslimin dan Nasara ya'lunahum, akan mengungguli mereka Yahud bil hujjah, dengan hujjahnya atas kebenaran Nabi Isa, wasayf, juga dengan pedangnya, dengan lewat jihadnya. Jadi kalau terjadi perang pasti kalah Yahudi itu sebetulnya. Saking wedi aja muslimin ini. Kenapa? Karena Allah menyatakan waja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru. Sampai kapan itu? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi Yahudi tetap akan terganyang sampai hari kiamat. Yahudi itu tetap akan dimusuhi Bani Israel itu sampai hari kiamat. Enggak ada yang senang. Karena itu kalau ada orang datang ke sana mau mesra-mesraan lagi, ini enggak baca kitab ini. Enggak baca Quran ini. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Enggak akan bisa. Baik. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kepada aku nanti kalian akan kembali. Siapapun, muslimin, Nasara, Yahud, siapapun. Fa ahkumu bainakum fima kuntum fi takhtalifun. Maka aku Allah akan menghukum di antara kalian semuanya di dalam masalah, di dalam permasalahan yang kamu pernah berbeda pendapat. Kan beda pendapat. Ada menyatakan Nabi Isa itu kafir, ada menyatakan Nabi Isa itu ilah, ada menyatakan Nabi Isa itu ibnul ilah, ada menyatakan Nabi Isa itu adalah Rasulullah. Dari urusan agama min amriddin, nanti Allah akan yang menentukan nanti dari kiamat. Kembali semuanya ke Allah, Allah nanti akan menentukan mana yang benar. Kemudian bagaimana ketentuan Allah? Satu di antara dua. Fa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fa wa'adzibhum adaban syadida, maka aku adab mereka dengan adab yang pedih fid dunya, di dunia. Di dunia akan mendapatkan adab yang pedih. Dengan apa? Bil qatl, mereka bisa dibunuh, wasyabi, ditawan, wal jizyah, atau bayar pajak. Atau bayar apa? Pajak. Wa ma lahum wal akhirah, dan nanti di akhirat juga mereka mendapatkan adab Allah yang pedih. Binar, dengan dimasukkan ke neraka. Kalau sudah masuk neraka, ada yang bela? Enggak ada. Undang-undang? Enggak ada. Semuanya enggak ada. Wa ma lahum min nasirin ay mani'in minhu. Tidak ada bagi mereka yang bisa menolong lagi sudah. Kalau di atas dunia mungkin masih bisa ditolong sama undang-undang. Dalam Islam pun kalau sudah bayar jizyah ya sudah, berarti mereka sudah dilindungi, aman. Tapi kalau ada di akhirat, wa ma lahum min nasirin. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, adapun orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman, beramal saleh, beriman tentang kenabian Nabi Isa, beramal saleh, dan teruskan juga beriman dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Fa yuwaffihim ujurahum, maka Allah Subhanahu wa taala memenuhi ganjaran-ganjaran mereka. Ada membaca fa nuwaffihim, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi ganjaran-ganjaran mereka. Wallahu la yuhibbud zalimin, dan Allah itu tidak senang, artinya benci kepada orang yang zalim. Siapa yang zalim? Yang zalim itu, yang paling zalim adalah kalau sudah menisbatkan Allah seperti makhluk, atau makhluk menjadi Allah, atau tidak percaya dengan Allah. Mereka adalah paling zalim. Wallahu la yuhibbul
zalimin. Kalau sudah tidak dicintai oleh Allah, ayyu'aqibuhum, artinya Allah menyiksa mereka. Nah, jadi ayat ini menerangkan bagaimana proses Nabi Isa yang akhirnya terancam oleh kaum Yahudi yang mau dibunuh. Udah dikepung nih. Akhirnya Allah mengangkat. Ya, seperti cerita kemarin bahwa mereka tadi itu akhirnya ditipu dengan pengkhianat tadi itu, diserupakan dengan Nabi Isa, dan itu ada khilaf siapa pengkhianatnya tadi itu. Tetapi yang jelas Allah sudah mengangkat Nabi Isa, itu wajib kita yakini. Dan Nabi Isa tidak mati. Tidak mati. Kemudian Allah sudah menetapkan bahwa siapa yang mengikuti Nabi Isa pasti akan unggul. Cuma ada yang keliru memahami statusnya Nabi Isa, ada yang mengerti statusnya Nabi Isa. Walhamdulillah kita jadi umat Islam yang tetap meyakini Nabi Isa bukan Tuhan atau anak Tuhan, tapi Nabi Isa adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mudah-mudahan kita yakini sampai mati kita. Sehingga nanti orang Yahudi akan tetap menjadi hina sampai hari kiamat. Diusir sana, diusir sini, dibenci sana, dibenci sini, dan tidak akan merasa aman sampai hari kiamat. Walaupun senjatanya mutakhir. Ila yaumil qiyamah. Dan nanti yang akan unggul adalah muslimin. Liyudhhirahu 'alad dini kullih. Allah menyatakan akan membela Islam dan mengunggulkan Islam atas seluruh agama. Diriwayatkan bahwa annallaha ta'ala arsala ilaihi sahabah. Bagaimana cara pengangkatan Nabi Isa? Allah mengirimkan awan. Kemudian farafa'athu. Awan tadi itu mengangkat Nabi Isa. Kelihatan Nabi Isa dibawa sama awan, ibunya fata'allaqat bihi, megang Nabi Isa. Wabakat, nangis ibunya, jangan ditinggal aku Isa. Faqala laha, maka berkata Nabi Isa kepada ibunya, innal qiyamata tajma'una, nanti kiamat akan mengumpulkan kita lagi wahai ibu. Bisa sementara ibu, nanti akan kumpul setelah kiamat. Wa kana, ada saat itu Lailatul Qadri, adalah malam Lailatul Qadar. Bi Baitil Masjid, bi Baitil Maqdis, ada di Baitul Maqdis. Loh, katanya Lailatul Qadar untuk umat Muhammad. Lailatul Qadar bukan untuk umat Muhammad saja, cuma fadilahnya alfi syahr itu untuk umat Muhammad saja. Jadi Lailatul Qadar itu bagi umat-umat yang dulu juga ada, cuma fadailnya, keutamaannya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, itu hanya untuk umat Muhammad, begitu. Dan itu ada terjadi di Baitul Maqdis. Walahu, umurnya Nabi Isa saat itu 33 tahun, atas pendapat yang ini. 33 tahun. Wa asyad ummuhu, dan ibunya hidup setelah diangkatnya Nabi Isa sita sinin, 6 tahun. Tapi kemarin pendapat yang mu'tamad bahwa umurnya Nabi Isa diangkat oleh Allah umur berapa kemarin? 120 tahun. 120 tahun. Kalau pendapat 33 tahun berarti umur ibunya Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat umurnya adalah 46 tahun. Hidup setelahnya 6 tahun. Berarti umur ibunya 52 tahun meninggal dunia Siti Maryam. Adapun
menurut pendapat umurnya Nabi Isa 120 tahun ketika diangkat, berarti umur ibunya waktu diangkat 139 tahun. Ditambah 6 tahun berarti berapa itu? Hah? Ya sudah, hitungan sendiri. Ada khilaf ada di situ. Ada khilaf ada di situ. Yang jelas begitulah proses pengangkatan Nabi Isa alaihis salam. Warawa Syekhan, dan meriwayatkan Syekhan Imam Bukhari Muslim satu hadis annahu yanzil garibas sa'ah. Sesungguhnya nanti akan turun Nabi Isa ada di mendekati kiamat. Turun Nabi Isa. Waktu itu Imam Mahdi dan pengikutnya udah dikepung sama Dajjal. Turunnya Nabi Isa ada di Manarah Bani Umayyah. Turun dari situ. Kemudian waktu itu menjelang sholatul maghrib. Adzan qomat, ada Nabi Isa mundur, Mahdi yang akan menjadi imam. Maka si Nabi Isa memerintahkan Mahdi tetap maju, dan Nabi Isa menjadi makmumnya Mahdi saat itu. Yushiku an yanzila fikum Isa bin Maryam wa imamukum minkum. Nyaris bakal akan turun Nabi Isa dan imam sholat adalah dari golongan kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Mahdi. Nabi Isa akan turun tapi tidak membawa syariatnya. Wa yahkum bi syariati Nabina Muhammad SAW. Hukumnya yang dibawa adalah hukum syariat Nabi Muhammad, karena hukumnya beliau, syariatnya beliau mansukhah, udah dinasakh. Dan di situ Nabi Isa wa yaqtulud dajjal. Jadi Dajjal yang asalnya sakti Mondraguna. Iya, Mondraguna ya. Mondraguna. Luar biasa saktinya, tapi ketika sudah ketemu dengan Nabi Isa itu seperti es yang leleh, nggak bisa apa-apa, lemes badannya semuanya, dan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Sudah kesaktiannya, pengapasannya sudah Dajjal adalah Nabi Isa. Akan bunuh Dajjal, wal khinzir, dan nanti akan dibunuh khinzir, babi-babi akan dibunuh. Wa yaksirus salib, enggak ada lagi Nasara dah. Yang menyembah Nabi Isa enggak ada lagi. Salib-salib dihancurkan. Gereja enggak ada saat itu nanti. Ini keyakinan kita ya, umat Islam, dan itu hadits Rasulullah. Enggak ada lagi sudah. Jadi enggak ada lagi sudah. Kenapa? Nabi Isanya udah keluar kok. Ini bukan aku ini, gitu. Ya, yang digantung ya salib bukan aku. Hancurkan semuanya. Enggak ada sudah. Penyembah salib enggak ada. Kemudian wa yadha'ul jizyah, dan udah menaruh jizyah, artinya enggak berlaku lagi jizyah. Enggak berlaku lagi jizyah. Jadi nanti syariatnya Nabi Muhammad itu sekarang ada jizyah, nanti setelah datang Nabi Isa sudah enggak ada lagi syariat jizyah. Kenapa? Karena Nabi sudah menyatakan bahwa Nabi Isa nanti akan tidak mengambil jizyah, meniadakan jizyah, dan itu sudah menjadi syariatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti membuat syariat sendiri, tidak. Dalam hadis Muslim bahwa Nabi Isa alaihissalam yamkut sab'a sinin, 7 tahun. 7 tahun. Jadi kalau diangkatnya umurnya 100 berapa tadi? 20 ditambah 7 tahun, meninggalnya berarti Nabi Isa 127 tahun. Kalau Nabi Isa tadi itu diangkatnya umur 33 tahun, berarti meninggalnya umur 40 tahun. Tapi kalau pendapat ada riwayat lain, Enda Dawud at-Tayalisi arba'ina sanah, 40 tahun. Ini ada menyatakan 40 tahun, berarti yang lebih memperkuat 33 tahun. Long meninggalnya Nabi Isa 40 tahun kok. Iya. Tapi ada menyatakan 40 tahun itu kehidupannya Nabi Isa setelah turun.
Lah kalau begitu ya karena nambahi aja. Yang 120 tahun berarti umurnya 160 tahun. Kalau 33 tahun karena nambahi 40 tahun, umurnya Nabi Isa berarti 73 tahun meninggal. Nanti Nabi Isa wafat, disolati, dan nanti dikubur ada di samping Rasulullah SAW. Sehingga nanti di hari kiamat bangkit, Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar didampingi dua Nabi, yaitu Muhammad Rasulullah dan Nabi Isa alaihissalam. Ini proses pengangkatan Nabi Isa dan bagaimana turun Nabi Isa ada di akhir zaman untuk memperkuat dan membela agamanya Nabi Muhammad SAW. Disitulah ulama menyatakan liyudhhirahu 'ala dini kullih, itu ketika Nabi Isa datang. Jadi Nasoroh ini semuanya Islam semuanya. Semuanya Islam. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, itu waktunya Nabi Isa. Tapi ada lagi menyatakan itu waktunya Imam Mahdi, sudah liyudhhirahu 'ala dini kullih. Karena semuanya dalam tampuk pemerintahan Imam Mahdi. Itu khilafah lagi itu tadi. Jadi khilafah lagi itu. Jadi yang jadi khalifah adalah Imam Mahdi, enggak berlaku lagi sudah. Ya, yang lainnya enggak berlaku lagi. PBB enggak ada waktu itu. Nanti langsung Imam Mahdi yang akan memimpin semuanya dunia itu. Wallahu a'lam. Ada perlu ditanyakan? Pakai mic. Berarti statusnya Nabi Isa itu juga sahabat kalau dilihat. Nabi itu tidak bisa mantan Nabi. Walaupun mati tetap Nabi. An-nubuwah la tazulu bi mautin Nabi. Kenabian itu tidak berarti hilang dengan kematian Nabi. Lain, mantan presiden ada. Tapi kalau Nabi itu walaupun sudah meninggal tetap Nabi. Paham ya? Nabi Isa ya tetap Nabi. Cuma syariatnya tidak bisa diterapkan karena sudah mansukh dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Paham? Yang ngaku-ngaku pasti gagal. Bagaimana menentukan Imam Mahdi yang asli? Yang ngaku itu pasti gagal. Nanti Imam Mahdi yang asli itu dibaiat ada di antara Zamzam dan Maqam Ibrahim. Ya, antara Zamzam dan Maqam Ibrahim dibaiat oleh seluruh kutub dan oleh seluruh abdal. 313 aulia nanti membaiat semuanya ada di sana. Dan Allah akan tanamkan cinta kepada Imam Mahdi. Perwapakannya seperti orang Yahudi gede dugur, wajahnya mirip Rasulullah SAW. Nah, beliau langsung banyak pendukungnya saat itu. Tapi ada beberapa tokoh-tokoh agama yang mengingkari itu semuanya dan nanti mereka akan takluk kepada Imam Mahdi bahkan dengan pedang. Jadi justru yang jadi perongrong itu, maaf ya ulama nanti. Banyak ulama yang jadi perongrong itu. Ya nggak paham apa itu sebabnya. Nah, mungkin yang liberal itu mungkin ya. Ya ta'assub itu fanatik madhab, fanatik golongan, fanatik organisasi, itu yang akan membuat semua tadi itu buta daripada hak. Ya, sampai Imam Mahdi sendiri nanti yang menjadi kendala ulama-ulama model begitu nanti. Untuk menyatukan umat Islam, ya ulama-ulama begitu. Karena kalau sudah Imam Mahdi keluar, tidak ada madhab lagi. Semua harus menjadi pengikut Imam Mahdi. Semua harus menjadi pengikut Imam Mahdi. Imam Mahdi akan menyatukan semua pendapat, nggak pakai madhab lagi. Nah, harus ditaruh semua madhab. Ada yang lain?
Bagaimana cara membait Imam Mahdi? Lawan kita di Indonesia, Imam Mahdinya misalnya ada di Mekah. Dalam arti mengakui keimamahan beliau. Ya? Jadi mengakui keimaman beliau dan kita wajib patuh. Nah, kita wajib patuh. Kalau kita tidak patuh maka hukumnya seperti buroh, orang yang tidak mengakui imam yang adil. Kenapa? Karena mansus sudah dinas keimamahan Imam Mahdi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah nas itu. Udah nas. Kalau mengingkari nas itu bisa dol atau kufur itu nantinya. Nah, itu sudah nas. Keimamahan Imam Mahdi sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, wajib kita akui. Ini tidak sesuai dengan undang-undang dasar, nggak pakai dah. Langsung Imam Mahdi undang-undang dasarnya beliau sudah. Ya, ideologi beliau wajib itu bagi umat Islam. Nah. Ada yang lain? Pakai ada? Pakai mic. Terima kasih. Untuk suku Imam Mahdi apakah dari orang Indonesia apa Arab apa gimana? Imam Mahdi itu adalah turunan Rasulullah. Turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada menyatakan Hasani, ada menyatakan Husaini, ada menyatakan ibunya Husaini, bapaknya Hasani. Paham ya? Jadi ada khilaf ada di situ, tapi yang jelas beliau adalah turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan ismuhu ka ismi wa ismu abihi ka ismi abi. Namanya seperti aku, nama ayahnya seperti aku, Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Abdullah. Ya. Jadi kalau ada Imam Mahdi teko jalan Jawa berarti kono. Keliru wis. Nanti di baiatnya ada di sana di dekat Ka'bah sana nanti di Masjidil Haram. Dan beliau sendiri tidak mengetahui bahwa dirinya Imam Mahdi gitu loh. Dia sendiri jadi bukan orang yang alamah besar, enggak. Dia sendiri tidak tahu kalau dirinya Imam Mahdi. Akhirnya setelah dibaiat tadi itu Allah kasih ilmu laduni langsung. Malah ada keterangan bahwa ada gagap beliau itu. Jadi kalau sudah berat mau berbicara, dia kadang-kadang tepuk kakinya yang kiri langsung lancar pembicaraannya. Ya. Jadi beliau yang akan menyatukan kaum muslimin seluruh dunia. Kekuatan ada di situ nanti yang akan menumbangkan segala kekufuran nantinya. Nah. Terakhir, pertanyaan terakhir, monggo silakan. Wadon itu di sana itu. Ya, terima kasih. Nanya, Dajjal itu dari golongan manusia atau jin? Dajjal. Terima kasih. Ya, Dajjal itu golongan manusia. Bagi manusia yang senang dengan sakti-saktian, nanti akan tertarik dengan Dajjal. Karena Dajjal itu sakti. Kita kan kadang-kadang kalau ngelihat TV ada orang bedek, ada orang macam-macam, kita tertarik, takjub gitu ya. Nanti inting lihat Dajjal langsung takjub nanti kalau model begitu. Kenapa? Dajjal lebih hebat daripada itu semuanya. Akbar fitnah, paling besarnya fitnah nanti di atas bumi itu Dajjal nanti. Karena itu Nabi SAW merintahkan kita, wa'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Kita diperintahkan untuk berlindung daripada fitnah Masihid Dajjal. Karena itu hati-hati, enggak usah kita tertarik dengan itu. Tertarik dengan takwa Allah, tertarik dengan istiqomah. Jangan tertarik dengan bisa terbang, jangan tertarik bisa menembus tembok, jangan tertarik bisa mendebak sana mendebak sini. Kamu tertariklah untuk bisa menjadi orang istiqamah dan takwa kepada Allah SWT, baru selamat. Kalau enggak, orang-orang itu ntar lagi bisa kepengaruh sama Dajjal. Karena itu orang yang tidak kuat imannya, ngelihat Dajjal aja langsung percaya dia Tuhan. Kenapa batu bisa jadi emas ya? Dikasihkan kamu misalnya.
Saking hebatnya bisa membuat neraka, bisa membuat surga deh. Karena itu hati-hati. Jangan tertarik dengan begitu-gitu. Lo ngatasi ono wong misalnya dibacok ndak mempan, wes sudah dilulukan. Wah, itu adalah hebat itu. Lihat istiqamahnya dan takwanya. Kalau enggak gampang terpengaruh nanti. Keluar Dajjal nanti akhirnya iman sama Dajjal nanti. Karena itu hati-hati. Nah. Tapi itu semuanya akan berakhir dengan ketemunya turunnya Nabi Isa. Turun Nabi Isa itu Dajjal seperti es yang meleleh. Seperti lilin yang meleleh, enggak punya kekuatan sama sekali. Sehingga mudah dibunuh. Waktunya Dajjal enggak lama di atas dunia, cuma 40 hari. Dalam 40 hari semua akan dimasuki termasuk Pasuruan. Kecuali Mekah dan Madinah. Enggak tahu pakai alat apa itu. Kampanye dia mencalonkan sebagai Tuhan. Bukan capres ini. Catu. Mencalonkan diri sebagai Tuhan. Tapi yang enggak mau, dia akan masukkan ke nerakanya. Tapi neraka Dajjal adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang siap disiksa oleh Dajjal, maka dia menjadi ahlul jannah. Keliling ke semuanya, nggak ada yang selamat kecuali Makkah dan Madinah. Terakhir Baitul Maqdis mau digepung, turun Nabi Isa, mau menghabisi Mahdi maksudnya. Mahdi waktu itu masih hidup. Nah, wallahu a'lam. Hadir hadis. Pertanyaannya disimpan untuk minggu depan insyaallah. Yang lainnya. Senang cerita